Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Oke, dan yang kali ini mau gue bahas adalah sebuah film horor Korea yang belakangan ini viral banget. Di Korea viral, di Indo juga gue ngeliat meskipun mungkin gak se-viral di sana ya, itu juga lumayan rame diomongin. Dan udah bisa lu tonton di bioskop, yaitu ada Salmokji Whispering Water. Yang sampai review ini dibikin di Korea sana, jumlah penontonnya udah tembus sekitar 2,6 jutaan, which is itu bikin dia jadi film Korea dengan jumlah penonton terbanyak kedua sepanjang tahun 2026. Sedangkan di Indonesia juga gue ngeliat rame, so far itu udah nyampe 300 ribuan penonton. Detailnya berapa gue lupa, tapi intinya ini rame lah. Salmok ini sebenarnya punya tema yang udah sering kita lihat sih, tentang sekelompok karakter datang ke sebuah tempat angker, terus di sana mereka diganggu. Cuman buat gue salah satu alasan yang bikin Salmokji itu kerasa menonjol dibanding banyak film-film lain yang temanya sama adalah karena setting dia. BTW settingnya itu based on tempat nyata ya. Emang ada sebuah waduk di sana yang namanya itu Waduk Salmokji. Jadi ini based on urban legend yang beneran ada di Korea sana. Buat gue setting waduk di film ini ya, itu nggak diperlakuin kayak tempat angker biasa di film-film horror generik, tapi dia itu diperlakuin seolah-olah kayak karakter tersendiri. Mungkin lu udah sering denger soal ini ya, gimana di sebuah film itu kadang-kadang settingnya itu kerasa kayak karakter, bukan sebatas latar, bukan sebatas tempat biasa, tapi jadi bagian dari karakternya. Di Salmokji ini kondisinya sama. Kayak kita tuh yang nonton dibikin untuk bener-bener paham medan dari waduk itu dan sekitarnya kayak gimana. Kita dibikin ngerti apa aja sih yang mampu diperbuat sama waduk itu ke orang-orang yang datang ke sana, ke tamu-tamu tak diundang yang ya bisa dibilang mengganggu kedamaian di lokasi itu. Simpelnya gini, walaupun Salmokji itu bikin banyak orang mati, tapi dia kerasa hidup. Tempatnya kayak hidup. Kalau kita ngomongin cerita, setupnya ya sama kayak kebanyakan horor yang tadi gue deskripsiin ya. Sekelompok orang datang bareng-bareng ke tempat angker. Sama aja setupnya sebenarnya. Di sini ada kru perusahaan penyedia Street View yang dikepalai sama produsernya Han Soo-in yang diperanin Kim Hye Yoon. Mereka itu datang ke Waduk Salmokji buat ngerekam kondisi di sana, buat ngerekam jalanan, lingkungan, situasi di sana ya, kayak Google Street lah kurang lebih ya kalau misalkan lu bingung. Sebelumnya mereka udah ngerekam tempat itu, cuman rekaman yang diupload di online itu dianggapnya nggak bisa dipakai karena ada semacam penampakan di waduknya. Jadinya mereka harus reshoot. Dan begitu syutingnya mulai itu kejadian banyak fenomena di luar nalar yang terjadi, termasuk pas salah satu produser senior yang udah berhari-hari hilang itu tiba-tiba balik lagi seolah tidak terjadi apa-apa, padahal sebelumnya dia diteleponin itu nggak diangkat, kerja nggak pernah datang, and then tiba-tiba dia datang nyamperin. Terus di luar kru yang udah datang duluan ada juga nanti karakter yang namanya itu Yoon Ki-tae yang diperanin Lee Jong Won. Dia ini juga salah satu produser sebenarnya, cuman dia nggak ditugasin ke sana tapi memilih buat nyusul karena dia khawatir sama si Soo-in. Soalnya si Ki-tae ini secara tersirat diceritain bahwa dia adalah mantan pacarnya si Soo-in. Gue suka sih gimana masa lalunya Soo-in sama Ki-tae ini cuman ditampilin secara tersirat, nggak ada kayak misalkan mereka tuh ngomongin dulu kamu menyakiti aku, jadinya aku meninggalkan kamu, kita putus gitu. Obrolan semacam itu yang sappy, yang lebay ala-ala sinetron tuh nggak ada. Mereka nggak pernah secara gamblang ngomong dulu kita pacaran terus putus, tapi dari gaya interaksi mereka yang agak-agak awkward itu udah kebaca bahwa oh iya dulu mereka ini punya hubungan spesial. Eksis dengan tujuan ngasih pondasi, ngasih motivasi ke semua behavior karakternya, dan dia tuh nggak sampai mendistraksi konflik utamanya, misalkan tiba-tiba di tengah durasi berubah jadi romance gitu, nggak. Dan balik ke yang gue omongin di awal tadi ya, settingnya somehow itu gue ngerasa Waduk Salmokji ini kayak punya pesona misterius gitu. Kayak pada saat kita datang ke sana, apalagi pas udah malam ya, gue tuh kayak ngerasa cemas di saat belum terjadi apa-apa sebenarnya. Kayak gue ngerasa gak nyaman di saat kita tuh diajak ngeliat waduk tuh malam-malam yang penuh dengan air, tapi karena malam nggak ada lampu kan kita nggak bisa ngeliat ya itu airnya di mana, di seberang air sana ada apa. Seolah-olah kayak kita ngeliat dimensi lain. Lu ngerasa gitu gak sih? Gue selalu ngerasa kalau misalkan ke mana ya, pantai atau waduk atau danau, cuman malam hari dan penerangannya itu dikit atau bahkan gak ada penerangan sama sekali ya, terus gue ngeliat ke arah airnya yang kayak gak ada ujungnya dan semuanya gelap, itu serem banget. Rasanya tuh cemas, kayak nanti jangan-jangan nih dari arah sana bakal ada sesuatu yang datang ke kita. Dan itu yang gue rasain pada saat ngeliat Waduk Salmokji di film ini. Settingnya punya karakteristik yang kuat, cuman yang gue sayangkan adalah skripnya yang dibikin sama si sutradara sendiri ya, Lee Sang-min, itu belum terlalu jago nge-explore mitologi yang ada di Salmokji.
Ada mitologinya, tapi nggak dieksplor dengan oke, yang sampai bikin penonton tuh wah gue pengen ngerti nih sejarahnya tuh seperti apa, terus modus operandi hantunya gimana. Oke, mari kita pecahkan teka-tekinya bersama. Skripnya nggak bisa bikin gue ngerasain itu. Ada mitologinya, potensinya gede untuk dieksplor, tapi presentasinya nggak menarik-menarik banget. Rasanya tuh kayak Salmokji nggak punya subtext tersendiri, terus dia kayak nggak punya jejak sejarah buat ditelusurin. Padahal ada semua tuh, jejak sejarahnya ada. Nanti lu akan tahu bahwa oh tempat itu udah bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun itu merenggut nyawa dan segala macam. Terus soal subtext ya, kalau misalkan mau disambung-sambungin, oh ini ngebahas tentang alam dan segala macam, ada sebenarnya. Tapi karena eksplorasi naskahnya itu nggak terlalu dalam, kerasanya jadi kayak nggak ada. Dan itu bikin mitologinya nggak terlalu menarik buat ditelusurin. Skripnya emang nggak terlalu kuat, tapi sebagai sutradara Lee Sang-min itu bisa menjalankan tugas dia dengan baik. At least dia berhasil lah ngejauhin Salmokji itu dari kesan monoton kalau kita ngomongin visualnya. Karakter-karakternya itu kan adalah kru buat syuting, jadi wajar dong kalau mereka itu banyak ngebawa peralatan kamera yang bisa dibilang aneh-aneh ya. Untuk orang awam itu akan kerasa ada toh kamera kayak gitu. Mereka punya banyak kamera unik kayak gitu. Misalkan ada pendeteksi gerakan, motion detector ya, terus ada kamera 360, terus ada kamera yang dipasang di ransel tuh, gue nggak tahu namanya apa ya. Kalau ada yang tahu bisa tulisin di bawah. Pokoknya dibawa di ransel, terus di atasnya tuh ada kamera yang dipakai untuk ngerekam street view. Nah itu banyak banget kamera unik yang dipakai di sini, yang ngejauhin visual filmnya dari kesan gitu-gitu aja, dari kesan monoton. Dan kamera-kamera yang unik itu juga bisa bikin setup terornya kerasa menarik. Mayoritas dari peralatan yang tadi gue mention itu kan belum sebanyak itu dipakai di film horor lain kan. Gue nggak bilang nggak pernah dipakai, pernah, tapi belum sesering itulah. Makanya kita nggak ngerasain kesan familiar. Kita tuh nggak tahu, gue nggak tahu dari mana terornya, jump scare-nya itu nanti bakal nongol. Kalau misalkan kamera biasa atau misal found footage gitu ya, pakai handycam, pakai HP, udah sering kita lihat. Jadi kita punya banyak referensi. Oh biasanya nih kalau found footage pakai handycam, pakai HP, demitnya nongol dari sono nih, dari situ. Ada kesan familiarnya. Tapi di sini, let's say, kamera ransel, street view, itu demitnya nanti nongol dari mana ya? Itu kita belum familiar. Jadinya ada perasaan harap-harap cemas lah pada saat lagi nungguin demitnya nongol. Dan si sutradara juga buat gue lumayan jago ngumpus beberapa desain visual yang beneran serem ya. Salah satu favorit gue tuh ada nanti adegan barisan kepala mengambang. Tungguin aja, itu desain visualnya, komposisinya tuh serem. Tapi yang agak kurang adalah payoff-nya. Tadi udah gue bilang kan, setupnya menarik, bikin kita itu cemas nungguin ini demitnya nongolnya dari mana nih. Tapi begitu akhirnya penampakan itu nongol, payoff-nya datang, kerasa generik. Ya masih belum jauh dari penampakan muka hantu, penampakan tangan hantu, penampakan rambut hantu. Masih di sekitaran situ lah. Tapi cara si sutradara ngatur timing itu jago. Jadi walaupun yang nongol itu gitu lagi, muka hantu dan segala macam tadi, gue tetap kaget karena timingnya oke. Seklise apapun, sefamiliar apapun bentuk demit yang akhirnya nongol, penonton tetap bisa dibikin kaget karena pengaturan timingnya itu pas. Sama scoring juga di sini berperan ya, musiknya ya. Gue emang agak menyayangkan Salmokji ini pakai tipikal musik yang lumayan, gue nggak bilang berisik banget sih, tapi musiknya lumayan rame. Gue menyayangkannya adalah karena musiknya itu sering nongol dan rame, itu bikin kengeriannya berkurang. Lebih ngeri itu kalau sunyi, percaya deh. Ada beberapa part yang gue tuh berharap sayang banget nih, andai kan nggak dikasih musik nih bakalan jauh lebih serem. Ada beberapa part yang kayak gitu. Tapi di sisi lain gue akuin pemakaian musik yang rame itu bikin keseruan filmnya naik. Ya emang sesuai sama tujuannya ya. Jadi lu jangan berharap Salmokji ini jadi tontonan yang serem banget. Tujuan dia bukan untuk pure menakut-nakuti penonton, tapi ngasih horor yang seru, yang ya udah bikin kita tuh kaget, bikin kita tuh jerit-jerit wah gitu di bioskop rame-rame. Udah tujuannya emang itu. Ini adalah film horor mainstream yang dibikin untuk seru-seruan. Dan apakah berhasil? Iya. Apalagi acting pemainnya juga oke-oke ya. Terutama Kim Hye-yoon bagus. Ekspresinya Kim Hye-yoon itu, terutama ininya ya, sorot matanya, itu bisa bikin penonton ikutan curiga, ikutan cemas sama situasi yang nggak beres di waduk Salmokji. Mungkin gini ya istilahnya, di matanya Kim Hye-yoon itu bersemayam banyak misteri. Dan emang ini film yang penuh dengan misteri. Dia lebih banyak ngelempar pertanyaan daripada ngasih jawaban. Tipikal film yang kayak gitulah. Jadi lu jangan sampai nonton Salmokji dengan ekspektasi akan semuanya itu clear. Jujur buat gue di beberapa titik tuh kayak rada-rada annoying
annoying ya, kayak ini tuh trying too hard untuk bikin filmnya kerasa ambigu. Ada beda antara filmnya emang ambigu, emang subtle, emang nggak pengen menyuapi penonton, tapi dia itu nyebar clue yang itu memadai untuk bisa diproses sama yang nonton. Sama yang kedua, film yang dengan sengaja trying too hard untuk bikin semuanya tuh ambigu. Nah, Salmokji sebenarnya sering masuk ke jenis yang kedua. Ada banyak hal termasuk dialog, termasuk explanation, petunjuk yang sebenarnya nggak perlu sebegitunya disembunyiin, tapi dia pilih untuk nggak ditampilin for the sake of being misterius dan ambigu itu ya. Tapi sisi positifnya adalah ini berhasil jadi film yang bakalan stay di kepala penonton, bakalan bikin kita mikir terus, bahkan jauh setelah filmnya itu kelar, bahkan setelah misalkan lu pulang, and then mungkin lu jadi tertarik diskusi bareng sama temen-temen lu yang juga udah nonton, atau bikin teori di internet, di medsos. Gue lebih pilih film seperti itu daripada film yang main aman tapi begitu gue pulang, atau nggak pulang deh, gue keluar dari bioskop ke toilet gue udah lupa. Ini emang film yang ambigu, termasuk di konklusinya ya, yang buat gue tuh kayak gabungan antara The Descent sama The Shining. Detailnya nggak akan gue jelasin karena itu akan spoiler banget. Cuman yang gue sayangkan adalah dampak emosi yang semestinya ada, yang semestinya menusuk banget, jadi nggak terlalu kerasa. Karena satu hal, filmnya terlalu sering ngerepetisi persoalan ilusi. Lo perhatiin deh, sering banget karakternya dibikin lari ke sana, ternyata mereka masih ada di tempat yang sama. Itu terlalu sering direpetisi. Pada saat endingnya nongol, impactnya nggak kerasa. Andaikan panjang durasi itu persoalan ilusi tadi nggak terlalu sering diulang, wah itu endingnya nusuk banget sih. Ya, sekali lagi ngingetin ke The Descent ya, The Descent itu kan wah nusuk banget tuh. Kalau yang belum nonton tonton, tapi pilih ending yang original ya. Kalau ending yang versi baru yang Amerika kalau nggak salah itu kayak terlalu main aman. Tonton yang versi original, lu akan ngerasain sesuatu yang semestinya dirasain juga pada saat nonton ending Salmokji. Oke, buat Salmokji The Whispering Water skornya ya gue kasih 6,5 dari 10. Masih belum bisa dibilang bagus banget, tapi ini sangat worthy untuk lo tonton di bioskop. Tonton di bioskop deh. Kalau misalkan nanti lu nunggu di OTT itu nggak akan seseru itu, serius. Ini lebih asik ditonton di bioskop, jerit-jeritan bareng orang-orang asing yang tidak lo kenal. Silakan dicobain. Dan buat yang nonton boleh bagiin juga review kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Isi juga reviewnya di scorefilm.com, silakan ramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join membership Cinecrip, terutama kawan-kawan ini dari Tir Besti dan La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.